Berikutnya akan kami tampilkan bagaimana cara tutorial pembuatan media pembelajaran bahasa Arab menggunakan aplikasi Kahoot. Selamat menyaksikan. Tutorial atau cara penggunaan aplikasi Kahoot. Untuk pengertian aplikasi Kahoot sendiri, yaitu adalah aplikasi Kahoot itu sebuah platform pembelajaran berbasis permainan digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Kahoot adalah kuis pilihan ganda yang dibuat oleh pengguna yang dapat diakses melalui penjelajah web atau melalui aplikasi. Jadi aplikasi Kahoot ini bisa diakses melalui web Google atau dengan lebih mudahnya kita mendownload di aplikasi store di Play Store atau di aplikasi-aplikasi yang lainnya. Selanjutnya yaitu sebenarnya kita sudah masuk halaman utama Kahoot, di menu utama Kahoot. Seperti ini ya teman-teman, aplikasi ini berbahasa Inggris dan sebenarnya aplikasi ini berbayar. Tapi karena kita di sini bisa dibuka, kita bisa menggunakan yang free juga. Jadi aplikasi yang kita gunakan sekarang ini itu yang tidak dengan menggunakan berbayar. Gambar aplikasinya seperti ini ya teman-teman, bisa kita lihat di sini. Dan sebelum itu kita itu harus login terlebih dahulu. Karena di sini saya sudah login, saya coba logout lagi. Nah, di halaman login ini, ketika kita sudah mendownload aplikasi, langsung saja dibuka aplikasinya. Nanti kita langsung membuka halaman seperti ini. Kita langsung saja masukkan email kita sendiri dan passwordnya jangan lupa. Atau bisa kita juga login melalui akun Google kita yang sudah ada di perangkat tersebut. Atau dengan ini juga bisa diakses dengan user Apple ya, dan user yang lainnya. Maksud saja karena di sini saya sudah mempunyai akun Google, jadi saya login lewat akun Google saya. Kita sudah masuk ke menu utama dari aplikasi Kahoot ini sendiri. Ada fitur home, kita masuk ke home. Di home ini ada namanya share atau ini untuk notifikasinya, dan ini untuk melihat akun kita. Kita bisa mengubah bahasanya, tapi sayangnya dalam aplikasi ini tidak ada bahasa Indonesia ya. Adanya cuma bahasa Inggris. Bisa juga diganti dengan bahasa Arab, karena kita kan media pembelajaran bahasa Arab. Bisa juga diganti dengan bahasa Arab. Terus kita bisa memasukkan nama kita, username, dan ini sebenarnya akun ini bisa diakses oleh guru ataupun murid. Jadi sebenarnya sebelum masuk ke dalam sini tadi, kita bisa memilih kita ini masuk sebagai murid atau kita sebagai guru. Ke menu utama. Menu utama ini biasa saja ya. Jadi semua bahasa di aplikasi ini berbahasa Inggris, jadi tidak bisa diubah dengan bahasa Indonesia. Yang fitur kedua yaitu Discover. Discover ini pengetahuan ya, tapi di sini berbayar semua. Jadi kalau mungkin kita bisa berlangganan baru bisa membuka ini semua. Selanjutnya yaitu library. Aktivitas yang kita lakukan di sini itu ada seperti saya tadi mencoba membuat soal. Jadi ini tersimpan di sini ya teman-teman semua, di draft ini. Dan untuk sesuatu yang kita sukai atau mungkin kita membuat soal, dan kita juga bisa menyimpannya di favorit. Setelah itu share with me. Ini fitur ini kita bisa melihat teman-teman kita yang membagikan sesuatu kepada kita. Jadi kita bisa lihat di
di share with me ini. Dan untuk fitur yang kita lihat di sebelah kanan ini ada kursus. Jadi sebenarnya nanti tuh ada tadi yang pilihan tentang guru atau murid. Jadi guru tuh kalau aplikasi yang kita akses kita sebagai guru, kita bisa membuat kelas dan membagikannya kepada anak-anak murid kita, dan kursusnya itu ada di sini. Nanti biasanya ada di sini kursus, misalnya kelas ilmu bayan atau kelas dengan usaha yang lain, itu nanti bisa terlihat di sini ya teman-teman. Selanjutnya my folders ini sebagai untuk menyimpan data kita, apa yang sudah kita buat di aplikasi ini atau yang sudah di-share oleh orang-orang dan sudah kita buka di my folder atau yang kita simpan. Terus ada fitur reports. Kita melihat, kalau kita mengakses sebagai guru, kita bisa melihat siapa saja yang sudah menjawab kuis-kuis yang kita berikan tadi, seperti ini. Siapa saja 3 orang. Yang fitur yang selanjutnya itu marketplace. Ini biasanya marketplace ini untuk belanja, atau mungkin kita bisa membeli gambar atau yang lainnya bahasa. Tapi karena kita menggunakannya gratis, jadi tidak perlu, jarang sekali membuka marketplace. Kalau kita berlangganan baru bisa. Selanjutnya yaitu cara membuat soal atau kuis. Di fiturnya ada di sini, di dekat akun kita. Nah, ini create. Kita klik saja, ada 2 pilihan, Kahoot atau course. Nah, kita memilih yang Kahoot saja. Sudah seperti ini ya teman-teman. Di sini ada start typing your question. Kita bisa mengetik pertanyaan kita di sini atau judul pertanyaan kita. Dan ini find and insert media, seperti gambar. Kita mencantumkan gambar, bisa video, bisa dengan stiker atau ekspresi apapun agar lebih menarik minat siswa, dan siswa itu mengerjakannya tidak bosan. Contohnya, kita lihat apa saja gambar yang ada di dalamnya. Gambar ini biasanya bisa kita cantumkan dari galeri HP kita atau galeri perangkat kita. Yang kalau GIF ini stiker video ini bisa kita cantumkan dari YouTube, atau kita hanya bisa mencantumkan link saja. Nanti setelah membuka kuis ini, para siswa itu langsung mengklik linknya dan langsung bisa menontonnya, jadi lebih mudah. Atau dengan audio, biasanya kita kan bahasa Arab ya, mengajarkan bahasa Arab. Jadi kuis-kuis ini bisa digunakan untuk tes bahasa Maharatul Istima. Jadi apa yang kita dengar boleh langsung dicatat di dalam kuis tersebut. Sangat berguna sekali ya teman-teman. Ini bisa, bahasanya juga bisa di setting dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya agar murid itu mengaksesnya lebih mudah. Selanjutnya di sini ada fitur add answer. Besar pertanyaan dan gambar, kita juga bisa otomatis kita kan harus mencantumkan jawaban. Ini ada answer 1, answer 2, 3, dan 4. Ini gunanya untuk mencantumkan jawaban dalam kuis tersebut. Sebenarnya fitur kuis ini tidak hanya ini saja, tidak seperti ini saja, banyak fiturnya yang lain. Seperti yang kita lihat kanan ini ada nih teman-teman, kita bisa menggunakan banyak fitur. Karena kita di sini menggunakan aplikasinya tidak berbayar, free, jadi kita hanya bisa menggunakan 2 fitur ini. Yang kuis dan true or false ini biasanya kita tebak benar atau salah. Apakah gambar ini benar ataukah bahasa Arabnya gambar ini salah atau benar. Dan untuk time limit waktunya itu bisa kita setting. Jadi bisa kita setting sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Bisa
dalam satu soal itu 2 menit, 4 menit, atau hanya 5 detik. Tapi kalau 5 detik terlalu pendek ya, jadi kita bisa atur sesuai kemampuan kita. Dan standar poinnya tuh poinnya bisa kita setting juga. Kita bisa memberikan poinnya double atau tidak ada poin sama sekali, atau standar sesuai dengan ketentuan normalnya. Setelah itu di fitur sebelah kiri, di layar sebelah kiri ada, sebenarnya kita bisa membuat lebih dari satu soal, satu quiz dalam satu file quiz itu. Jika kita masih ingin menambah lagi, add question. Kita add question ini sama halnya seperti membuat pilihannya ya, pilihan quiz yang mau diajarkan, mau ditampilkan di sini. Dan add slide ini untuk menambah slide. Untuk menambah slide, setelah soal pertama selesai, baru nanti soal kedua. Langsung saja yuk teman-teman, kita bikin buat soal bahasa Arab tentang hewan. Kita ketik ini, ma wal hayawan fis surah, apa hewan apa yang ada di gambar tersebut. Kita bisa cantumkan gambar hewan yang akan kita gunakan. Banyak sekali ya teman-teman. Di sini ada hewan mana yang mudah bagi para murid untuk menebak gambar tersebut. Kita gunakan yang mudah saja. Kita bisa potong gambarnya. Kita bisa potong gambarnya sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya kita membuat jawabannya. Jadi kita sudah mencantumkan semua pilihan yang ada di gambar tersebut. Untuk mengetahui membuat jawaban itu atau benar, kita bisa langsung checklist ini. Kalau sudah centang hijau seperti ini, berarti jawaban dalam gambar tersebut, dalam quiz tersebut itu benar. Jadi nanti langsung terlihat oleh siswa bahwa yang mereka klik itu jawaban yang benar. Di sini kita atur dulu waktunya. Kita bisa 4 menit saja. Untuk poinnya standar. Nah, gambarnya ini kita sebenarnya bisa mengatur mau diperjelas atau tidak, atau hanya kotak-kotak saja. Coba gambar seperti ini, kita pilih yang original saja. Setelah itu kita bisa lihat preview seperti apa cara mengerjakan soal nanti setelah selesai. Ma huwal hayawan fis surah. Selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu kita akan membuat lagi. Kita tadi mengklik yang ini ya teman-teman, slide ini seperti membuat PPT saja, tidak jauh beda. Kita membuat yang true or false ini. Kita buat lagi. Langsung saja dengan gambarnya. Jika benar, kita buat klik saja di centang yang benar saja. Jika salah, kita bisa centang yang salah. Setelah itu, setelah selesai semua quiz yang kita buat, kita langsung save, disimpan ya teman-teman semuanya. Titel, ini judulnya. Judulnya bisa kita lihat. Kita buat al-lughah aja. Deskripsinya ini bisa tidak diisi, bisa diisi. Kita tidak isi saja ya teman-teman. Langsung continue, validating, kita tunggu saja. Setelah tersimpan di sini ya teman-teman, tersimpannya di library start. Baiklah, setelah kita menyaksikan video
bagaimana penggunaan aplikasi Kahoot sebagai media pembelajaran bahasa Arab. Tentu terdapat kelebihan serta kekurangan dari aplikasi tersebut. Untuk pertama, yaitu kelebihan dari aplikasi Kahoot itu sendiri, yaitu suasana kelas dapat lebih menyenangkan ketika kita menggunakan Kahoot sebagai media pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, yaitu peserta didik dilatih untuk menggunakan teknologi sebagai media untuk belajar. Yang ketiga, yaitu peserta didik dilatih kemampuan motoriknya dalam mengoperasikan aplikasi Kahoot dalam pembelajaran bahasa Arab. Selanjutnya, yaitu kekurangan dari aplikasi Kahoot ini sendiri. Yang pertama, tidak semua guru yang update dengan teknologi, sehingga tidak bisa menggunakan aplikasi Kahoot sebagai media pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, yaitu fasilitas sekolah yang kurang memadai untuk pembelajaran Kahoot dalam media pembelajaran bahasa Arab ini. Yang ketiga, yaitu anak-anak atau peserta didik gampang terkecoh untuk membuka hal lain. Yang keempat, yaitu terbatasnya jam pertemuan di kelas sehingga tidak dapat memiliki waktu lebih dalam pemakaian aplikasi Kahoot ini sebagai media pembelajaran bahasa Arab. Yang terakhir, yaitu tidak semua guru memiliki waktu untuk mengatur, menyusun, serta merancang pembelajaran dengan Kahoot ini untuk pembelajaran bahasa Arab. Mungkin itu saja dari kelompok kami tentang penggunaan aplikasi Kahoot sebagai media pembelajaran bahasa Arab. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.